Perkenalkan, nama saya Rustam Sinugraha. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 85740791. Dalam video ini saya akan mempraktikkan secara langsung modul ajar yang sudah saya dan kelompok saya buat, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 SD dengan topik kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani. Baik, kita lanjut saja ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita semua dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan kalian berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, kita akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak? Wah, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, bagus. Anak-anak, sebelum kita mulai ke dalam pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya dulu nih. Siapa di antara kalian yang tahu nama-nama kitab suci? Kitab suci apa saja yang kalian tahu? Oh, barusan ada yang bilang Al-Quran. Wah, bagus. Ada lagi? Injil. Oh ya, bagus. Ada lagi? Tidak. Oh, baik. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lengkap tentang kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Tidak hanya Al-Quran, tetapi semua kitab-kitab Allah ya. Anak-anak, belajar tentang kitab-kitab Allah merupakan salah satu cara untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita tidak akan belajar dengan biasa-biasa saja. Hari ini kita akan menjadi detektif iman. Tugas kita adalah mencari tahu tentang kitab-kitab Allah. Siapa yang menerimanya, apa isinya, mengapa wajib kita imani. Seru kan? Siap menjadi detektif iman? Wah, bagus. Kalau begitu, Bapak juga menjadi lebih semangat untuk mengajar kalian. Pada pembelajaran hari ini, ada 3 hal yang akan kita capai bersama. Yang pertama, kita semakin yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, kita akan bisa menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta nabi yang menerimanya. Dan yang ketiga, kita akan bisa menjelaskan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Baik, kita mulai saja ya. Anak-anak, coba perhatikan ke depan. Di sini Bapak sudah menyiapkan 4 gambar kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Sebelum kita pelajari satu persatu, Bapak mau tanya dulu nih. Kalau Allah Maha Kuasa, Maha Sempurna, mengapa Allah menurunkan lebih dari 1 kitab suci? Kenapa tidak 1 saja? Barusan ada yang bilang karena zamannya yang berbeda-beda. Apalagi? Karena nabinya berbeda-beda. Wah, bagus sekali anak-anak. Itu semuanya jawaban kalian benar ya. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita bahas dalam pembelajaran hari ini ya. Kita akan pelajari satu persatu dari keempat kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan bahas dulu kitab yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Isi pokok kitab tersebut merupakan hukum-hukum syariat dan akidah yang menjadi pedoman hidup bagi Nabi Musa dan umatnya pada zaman itu. Jadi, jika ada yang bertanya, kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Musa dan isi pokoknya dalam kitab tersebut adalah hukum-hukum syariat dan akidah. Ingat ya. Yang kedua adalah kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isi pokok kitab tersebut adalah berisi peringatan, nasihat, dan hikmah-hikmah di dalam kehidupan kita. Kalau kalian sering membaca kata-kata bijak atau nasihat yang menyentuh hati, isi kitab tersebut mirip-mirip dengan seperti itu. Jadi kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan isi pokok kitab tersebut merupakan nasihat dan hikmah. Paham ya anak-anak? Kita bahas kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, betul sekali. Isi pokok kitab Injil adalah penjelasan tentang kebenaran, ajakan tauhid, dan ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Di dalam Injil ada kabar gembira tentang lahirnya atau tentang akan datangnya Nabi terakhir. Siapa Nabi terakhir itu? Nabi Muhammad SAW. Betul sekali. Jadi bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, sudah ada kabar gembiranya atau berita gembira tentang kedatangan beliau di dalam kitab Injil. Subhanallah. Dan kitab yang keempat dan yang paling istimewa bagi kita sebagai umat muslim yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang membuat Al-Quran sangat istimewa adalah yang pertama, Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ajarannya berlaku sampai hari kiamat. Jadi tidak hanya berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW saja ya anak-anak, tapi untuk seluruh umat manusia dari zamannya Nabi Muhammad sampai ke zaman kita, ajaran di dalam Al-Quran itu masih relevan atau masih berlaku. Dan yang ketiga dan yang paling luar biasa, Al-Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu huruf pun yang diubah oleh siapapun. Dan keistimewaan Al-Quran selain itu adalah dengan hanya membaca satu huruf saja sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa istimewa sekali Al-Quran ini, bukan? Ada pertanyaan tentang keempat kitab ini? Sudah paham? Wah, bagus. Baik, kalau begitu kita lanjut saja kepada kegiatan berikutnya. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita menjadi detektif sesungguhnya. Di sini Bapak mempunyai kartu-kartu kecil. Jadi bisa dilihat. Oke. Kartu-kartu ini berisi nama-nama kitab, kepada siapa kitab itu diturunkan, dan apa isi pokok dari kitab-kitab Allah tersebut. Tapi semuanya masih diacak. Tugas kita adalah mencocokkan kartu-kartu ini dengan pasangan yang benar. Baik, Bapak contohkan dulu ya gimana cara bermainnya. Misal di sini ada kartu bertuliskan Taurat. Nah, kartu Taurat ini dipasangkan dengan siapa nabi yang menerima kitab Taurat tersebut. Kita tempel di sini nama kitabnya. Terus
kita cari siapa yang menerima Nabi. Nah ini yang menerima kitab Taurat adalah Nabi Musa. Jadi kita tempel di sini seperti ini. Nah, terus apa isi pokok kitab Taurat tersebut? Kita cari kartu yang berisi sesuai apa isi pokok kitab Taurat tersebut. Hukum dan syariat akidah. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, begitu cara mainnya, bukan? Sekarang kita lanjutkan bersama-sama. Berikutnya kartu Jabur. Siapa kartu Jabur kita tempel di sini? Siapa yang menerima kitab Jabur? Nabi Daud, ya betul, Nabi Daud. Kita cari dulu Nabi Daud. Nah, ini dia Nabi Daud. Kita tempel di sini. Terus, apa saja isi pokoknya? Betul sekali, nasihat dan hikmah. Kita cari kartu berisikan nasihat. Nah, ini nasihat dan hikmah. Kita tempel lagi di sini. Bagus sekali ya anak-anak. Lanjut di sini ada kartu Injil. Siapa nabi yang menerimanya? Betul, Nabi Isa. Kita cari kartu Nabi Isa. Nah, ini Nabi Isa. Terus apa isi kitab Injil? Terus apa isi pokok dalam kitab Injil? Tepat sekali, penjelasan kebenaran dan tauhid. Kita cari dulu kartu tersebut. Nah, ini penjelasan dan tauhid kita tempel juga di sini. Selanjutnya ada kitab Al-Qur'an. Selanjutnya ada kartu Al-Qur'an. Kita tempel di sini. Siapa nabi yang menerima Al-Quran? Betul sekali, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tempel juga di sini. Terus apa isi pokoknya? Tuh, kita tempel juga di sini. Seluruh pedoman hidup manusia. Bagus sekali anak-anak. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang ke semua susunan dari mulai kitab kepada siapa diturunkan sudah lengkap semua. Bagus sekali anak-anak, kalian semua hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, Bapak mau bertanya dulu kepada kalian sesuatu yang penting. Kita sebagai umat Islam, kita mengikuti ajaran Al-Quran. Tapi, apakah kita juga wajib mengimani ketiga kitab dari mulai Taurat, Jabur, dan Injil? Oh ya, ada yang bilang ya dan tidak ya. Jadi jawabannya ya, wajib. Kenapa? Karena iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kita harus percaya bahwa semua kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mengimani Al-Qur'an atau mengamalkan Al-Qur'an, kita harus tetap meyakini bahwa Taurat, Jabur, dan Injil juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya anak-anak? Bagus sekali anak-anak. Bagus sekali. Anak-anak, sekarang kita berhenti sejenak dan merenungkan apa yang kita pelajari hari ini. Tutup mata kalian sebentar. Bayangkan kita sudah belajar mengenai kitab-kitab Allah. Sekarang buka mata kalian. Bapak mau tanya, hal apa saja yang kalian
pelajari dan paling berkesan dalam belajar tentang kitab-kitab Allah? Ya, barusan Asep bilang paling berkesan adalah mengetahui bahwa Al-Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar sekali ya anak-anak, dan itu sangat luar biasa. Barusan Budi juga bilang yang paling berkesan adalah kabar gembira di dalam kitab Injil bahwa akan ada datangnya Nabi terakhir atau akan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu benar sekali ya. Dan sekarang pertanyaan yang paling penting. Setelah kalian tahu bahwa Al-Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalian membaca satu huruf saja sudah mendapatkan pahala. Apa yang akan kalian lakukan mulai besok? Bapak berharap mulai besok kalian menjadi semakin rajin dalam membaca Al-Quran, minimal 1 halaman 1 hari. Minta tolong kepada kedua orang tua kalian untuk membimbing kalian dalam membaca Al-Quran ya anak-anak. Karena mencintai Al-Quran itu sama dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, kita simpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang wajib kita imani. Ada berapa kitab? Ya, betul sekali, ada 4 kitab. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, betul. Yang kedua ada Zabur diturunkan kepada Nabi Musa ya. Nabi Daud, ya betul sekali. Yang ketiga Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi, iya betul sekali, kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kalian luar biasa sekali. Dan kalian sudah hafal ya anak-anak. Bagus sekali, luar biasa. Sekarang kita sudah di ujung pembelajaran. Bapak sangat bangga sekali dengan semangat belajar kalian pada hari ini. Kalian aktif, pintar, dan luar biasa. Tepuk tangan. Untuk tugas di rumah, minta tolong kepada kedua orang tua kalian untuk membimbing dalam membaca Al-Quran ya. Dan ceritakan juga tentang keempat kitab yang telah kalian pelajari di sekolah ya kepada kedua orang tua kalian. Dan dalam pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang cara berinteraksi yang baik dengan Al-Quran. Jadi bawa Al-Quran masing-masing dari rumah ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kita baca doanya ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktik pembelajaran dalam mempraktikkan modul ajar yang sudah dibuat. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Kalau ada, mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini, karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.